'cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. Oh, you brought me through. My praise belongs to you. Elohim Yahweh, Maha Mulia. Elohim Yahweh, Yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Shalom, shalom, shalom. Sungguh bersuka cita kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita mau merayakan kemenangan terbesar kita. Karena Allah sudah bangkit dan sudah menang atas maut. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk melawat setiap kita. Marilah kita buka hati kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau sudah memenangkan kami. Terima kasih Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saat ini kami mau meninggikan Tuhan dari tempat ini. Kiranya Tuhan bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua nyanyian yang keluar dari mulut kami menjadi dupa yang harum bagi nama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kita mau mengingat kembali kasih Tuhan untuk setiap kita. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memenangkan kami atas maut dan
Bapak Ibu sendiri saja, mari katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Saya rindu kita semua mengangkat tangan kita. Bapak Ibu jemaat saja katakan, berterima kasih sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau mampu menyelamatkan kami semua dari dosa kami, dari maut yang akan membelenggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah membayar seluruh dosa kami. Untuk itu kami mau datang di tempat ini Tuhan, memberikan pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu alasan kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan segenap hati kami, segenap jiwa kami hanya untuk Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kami berikan Tuhan selain hidup kami. Karena semua yang kami punya, karena semua yang kami miliki adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami. Mari Bapak Ibu yang siap bersuka cita dan memuji Tuhan lebih tinggi lagi, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian kita lebih lagi, kita mau berfellowship. Katakan kiri kanan di tos kiri kanannya, mari bersuka cita. Mari bersuka cita.
sudah dikalahkan. Untuk itu Bapak Ibu, kita ditakdirkan jadi pemenang. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Mari sama-sama kita kan dengan hati yang penuh sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah Iblislah dikalahkan oleh kuasa hanya darahnya. darah Tuhan saja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk para pemenang lagi. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Semua tangan bersorak. Haleluya, kibarkan pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya rindu Bapak Ibu dan saya bersaut-sautan ya. Semua tangan dikepalkan ke atas dong. Yuk. Kita mulai ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya rindu sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Dia Allah yang layak terima segala pujian. Haleluya. Mari kita silakan duduk kembali. Kita akan membuka hati kita lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kami. Engkau Tuhan yang mampu menyidik hati kami lebih dalam lagi. Untuk itu Tuhan, kami datang dengan kesungguhan kami dan kerinduan kami. Ujilah Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
tetap bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus saja. Engkau berkuasa, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan Engkau Tuhan dari tempat ini. Mari lebih lagi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Mari kita muliakan namanya. Oh, sekali lagi mari kita katakan sama-sama. Kami nyanyi. Naikkan pujian bagi Tuhan. bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk Bertatalah, di tanah. bertatalah, Aku muliakan bertatalah dan Kristus. ku Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, agungkan, Engkau diagungkan. Oh, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Terima kasih. Aku muliakan Ya, ya, dan ku Yesus. agungkan, Haleluya.
kemenangan karena Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Kematian-Mu di atas kayu salib telah menebus kami, telah membebaskan kami, bahkan telah memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Untuk itu kami sorak-sorai pada pagi hari ini. Bertatalah, bertatalah di setiap pujian yang kami naikkan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terima kasih dan terima kasih. Kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, dan bahkan sebagai hamba-hamba-Mu ada di tempat ini, mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dan melalui firman-Mu ini yang memberkati kami, berikan hikmat bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menangkap inti atau arti kebenaran firman-Mu bagi kami setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang tidak hanya sekedar kami datang ke tempat ini, tapi pulang membawa berkat daripada Tuhan. Melalui firman-Mu lah yang akan memerdekakan kami sekali lagi ya Tuhan. Dan kami ingin bersuka cita Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus campur tangan bagi kami, sehingga kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari sebagai umat pemenang dan bahkan lebih dari pemenang, mari kita katakan sama-sama untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Kita beri tepuk tangan Tuhan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat semua worship leader, singer, pemusik yang begitu luar biasa. Pada pagi hari ini semua hidup dalam berkemenangan. Amin. Yang hidup dalam berkemenangan boleh lambaikan tangannya. Saya mau melihat dari depan sini. Ya, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita untuk kita sekalian. Amin. Amin. Sebab mari kita hentikan ratapan dan mari kita nyatakan dengan sukacita. Amin. Ya, 2 hari yang lalu hari Jumat kita merenungkan bagaimana penderitaan Yesus dan jalan salib yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri telah memberikan arti bagi kita, sehingga sampai hari ini kita bisa ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan untuk itu pada saat hari ini, tepatnya 3 hari, kata firman Tuhan, dia bangkit. Amin. Dia bangkit bukan hanya untuk saya, tetapi untuk saya dan saudara. Amin. Dan untuk kita sekalian. Untuk itu katakan, Yesus telah bangkit. Katakan kanan kiri kita. Ya. Sekarang sekali lagi katakan, Yesus bangkit untuk kamu. Ya, sekarang katakan kanan kiri sekali lagi, Yesus bangkit untuk saya. Jadi tidak hanya untuk kamu, ya, tetapi juga untuk saya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama diberkati melalui firman Tuhan dengan kita membaca teks firman Tuhan agar kita semakin lebih menangkap lagi perihal mengenai kebangkitan Kristus ini sendiri. Sebab ini momen yang sangat penting sekali. Karena keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan hal yang sama, menuliskan hal yang sama, perihal mengenai kebangkitan Kristus. Jikalau keempat Injil menuliskan sesuatu yang sesuatu yang ceritanya yang sama, perihal mengenai kebangkitan Kristus, berarti itu sesuatu yang sangat penting. Amin. Amin. Jikalau Bapak Ibu sekalian ada sesuatu kesaksian dan Bapak Ibu sekalian punya diari, mungkin masih kecil kita sering menuliskan, mungkin masa muda kita sering menuliskan diari. Biasanya diari itu kita tulis itu momen-momen spesial. Betul? Yang sangat spesial sekali. Ya, agar kita tidak lupa, kita tulis itu, kita catat. Dan untuk itu, keempat Injil menuliskan hal sama, bicara mengenai kebangkitan Kristus. Mari kita buka Matius pasal 28. Ayo kita sama-sama, kita akan membaca perihal mengenai kebangkitan Kristus yang terambil dalam Matius pasal 28. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10.
Sekali lagi yang sudah dapat katakan amin. Bapak Ibu sekalian, bagi yang membawa Alkitab elektronik cetak, ya baik yang di hadir secara onsite dan online, mari kita baca bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mari segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea." Puji nama Tuhan. Lihat aku, ya. Puji nama Tuhan. Amin. Semua penuh dengan sukacita, amin. Sebab di sini inti daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana perihal mengenai kebangkitan Yesus itu sendiri memberikan arti atau makna yang begitu luar biasa dan menjadi titik pusat iman Kristen. Amin. Perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Dan untuk itu sebabnya tadi saya katakan sekali lagi, keempat Injil mencatat peristiwa ini. Berarti ini sesuatu klimaks. Amin. Klimaks daripada kehidupan dan pelayanan Kristus itu sendiri. Ya, dan para penulis Injil itu menjadi kebangkitan Yesus itu sendiri menjadi sebuah acuan bagi pertumbuhan gereja. Sekali lagi, kebangkitan Yesus sebagai acuan bagi pertumbuhan gereja. Pertanyaannya adalah mengapa? Ya, mengapa kebangkitan Yesus begitu penting? Karena kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sekaligus menjadi isi misi Kristen. Amin. Kuasa yang mendorong misi dan jaminan janji penyertaan yang pasti itu ada di dalam ayat yang 18 sampai dengan yang ke-20. Amin. Dan kita tahu ketika kita membaca teks firman Tuhan Matius pasal 28 ini sendiri, ya, yang pada saat kali yang ditemui oleh siapa? Maria Magdalena. Amin. Ketika dia nengok ke kubur itu, apa yang terjadi? Dipikir jasad Yesus masih ada di situ. Ya, siapa yang di sini pernah datang ke kuburan? Angkat tangannya. Saya yakin semua pernah punya pengalaman itu ya, datang ke kuburan. Dan apa yang ditemui di sana? Hah? Orang jualan katanya. Ya, tujuan kita ke sana adalah ziarah ya. Betul ya, ziarah, menengok siapa paman kita. Mungkin di antara kita, di antara tempat ini ada orang tua yang telah meninggal, atau saudara kita, atau siapa, ii kita atau siapapun itu, pasti kita ke sana berziarah. Ya. Pada saat kita datang ke sana, kita ngapain? Berziarah. Ya, ziarah ngapain biasa? Iya, iya, kan nggak mungkin joget-joget kan, di sana kan nggak mungkin kan. Ya, biasanya kita ingat di sana kalau misalnya datang dengan keluarga, misalkan suaminya yang meninggal, kita ingat bagaimana
ibunya masih ada, dia ingatkan kepada anak-anaknya pesan-pesan dan sebagainya hal yang baik. Betul ya, seperti itu ya. Mungkin kalau iinya dia sangat dekat dengan iinya atau cicinya atau tantenya atau siapapun itu, dia ingat kisah-kisah bagaimana mungkin pernah punya pengalaman dia telah ditolong oleh cicinya atau tantenya atau iinya atau siapapun, pamannya siapapun itu, mengenang bagaimana pertolongan yang telah dilakukan olehnya sehingga saya bisa seperti ini. Mungkin juga seperti itu. Begitu juga dengan Maria Magdalena, datang ke kubur Yesus itu ada tujuan, Bapak sekalian, ada maksud. Tetapi ketika dia sampai di sana, ya, ketika dia menengok kubur itu, apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa terjadi gempa bumi yang hebat, dikatakan. Ya, sebab apa? Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Bapak Ibu sekalian pernah melihat malaikat? Mungkin di antara kita diberikan karunia atau diberikan kasih karunia oleh Tuhan dan melihat malaikat Tuhan di tempat ini. Ada? Maria Magdalena menyaksikan malaikat Tuhan turun dari langit dengan tanda apa? Gempa bumi yang hebat, sehingga apa ya? Ya, batu yang menjadi penutup kubur itu terguling. Bapak Ibu, saya pernah ke Israel. Saya lihat kubur di sana di Bukit Golgota, dan kuburannya berbeda dengan kita. Kalau kita ditanam, kalau Tuhan Yesus itu dimasukkan ke goa. Ya, ada satu bukit dimasukkan dan ditutup dengan pintu batu itu cukup besar, dan bagaimana membukanya harus didorong begitu ya. Dan batu itu terguling ya. Dan malaikat Tuhan itu duduk di atas batu itu sendiri. Dikatakan begitu. Dan wajahnya, ini cerita daripada dari Matius ini sendiri detail ya. Bagaimana wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga saat itu takut dan gentar, ya, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Bayangkan, berarti wajahnya pucat begitu luar biasa karena saking takutnya ketika melihat malaikat itu sendiri. Dan malaikat Tuhan itu berkata bukan kepada penjaga, tetapi kepada murid Yesus, yaitu Maria Magdalena. Dan dia berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Bapak sekalian, peristiwa kebangkitan Yesus itu sedang menyatakan otoritas Tuhan. Amin. Otoritas yang Tuhan. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus adalah, sekali lagi, ini adalah misi Kristen, misi Kristus. Amin. Di mana kabar baik yang harus disampaikan ya oleh para wanita kepada para murid, dan nanti akan disampaikan juga kepada para murid kepada dunia. Dan ini adalah penyampaiannya adalah bicara mengenai Kristus sudah bangkit. Karena Maria diberikan pesan untuk menyampaikan kepada para murid yang lain, betul? Betul? Dia berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut. Ketika Yesus mati, gurunya mati, murid-muridnya mengalami ketakutan. Maka daripada itu, ketika malaikat Tuhan berpesan kepada Maria Magdalena, katakan jangan takut. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus memberikan arti bagi kita, yaitu pengharapan kita tidak sia-sia. Amin. Katakan kanan kiri kita, pengharapanmu tidak sia-sia di dalam Kristus. Amin. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Sehingga ketika kita berkunjung berziarah Holy Land di Israel sana, kita tidak akan menemui mayat Yesus, ada kubur Yesus, atau siapapun makam yang ada di dunia ini. Orang seringkali mengagung-agungkan. Ya,
Tetapi ketika di sana tidak ada jasadnya, maka ketika kita datang di dalam bukit Golgota, di balik pintu itu sendiri dia dikatakan he is risen. He is not here. Ya, dia tidak di sini, tetapi dia telah bangkit. Jadi jangan dicari-cari gitu ya. Yang percayanya adalah kita harus percaya. Jadi jangan cari, manusia seringkali menyembah, ya kan? Seringkali sesuatu disembah begitu ya. Jangan dicari, karena dia telah bangkit. Yang Tuhan inginkan adalah percaya. Amin. Kita semua menjadi umat percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Katakan kanan kiri kita, engkau percaya kepada Kristus. Amin. Mengapa begitu penting kebangkitan Tuhan? Karena kebangkitan Tuhan atau kebangkitan Kristus adalah menjadi misi Kristen. Amin. Dikatakan di sana, Kristus sudah bangkit. Amin. Untuk itu ketika Maria Magdalena menyampaikan pesan kepada para murid pada saat itu, dan para murid meneruskan juga inti daripada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka untuk berpengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Yesus, agar mereka diselamatkan. Bapak sekalian, pada pagi hari ketika kita hadir, percayalah iman kita tidak akan pernah sia-sia jikalau kita di dalam Kristus. Amin. Apapun yang ada yang engkau miliki di dalam dunia ini sendiri tidak ada bandingannya. Jikalau engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sendiri itu semuanya sia-sia. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, segala apa yang ada pada kita itu tidak ada bandingannya dengan keselamatan yang telah Tuhan beri bagi kita. Amin. Kalau yang ada di dunia itu bersifatnya fana. Betul? Kita mati tidak ada satu peser pun kita bawa pulang. Betul? Mau punya helikopter, mau punya pesawat terbang sekalipun, sehebat apapun engkau ada di dunia ini sendiri, satu pun tidak ada engkau bawa. Bahkan pakaian selai pun tidak ada engkau bawa. Betul? Maka daripada itu saya pernah berkata bagi Bapak Ibu sekalian, buat saudara-saudara, engkau jangan pernah malu jikalau engkau punya rumah ada di dalam gang. Semuanya ngontrak Bapak Ibu sekalian. Jikalau engkau juga punya juga di sini, semuanya ngontrak. Jangan pernah malu jikalau engkau punya rumah di dalam gang dan di dalam gang lagi, dan belok kiri di dalam gang lagi, dan ke kanan lagi belok gang lagi. Disitulah rumahku ada. Jangan pernah malu Bapak Ibu sekalian, betulan. Jangan pernah malu. Bagi kita sebagai orang Kristen yang kita punya rumah seperti itu, jangan pernah malu. Karena kita milik Kristus. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa, dan itulah pengharapan kita yang sejati. Bukan segala sesuatu diukur dengan uang Bapak Ibu sekalian. Betulan. Keselamatan daripada Allah saja itu cukup buat kita. Amin. Dan sisanya itu adalah pemberian, kepercayaan yang Tuhan telah beri bagi kita. Amin. Dan jikalau Tuhan percayakan kita saat ini lebih daripada yang lain, puji syukur dan puji Tuhan. Amin. Ya, ukuran kekayaan bagi dunia itu bersifat semata aja. Ngengat dan karat akan dimakan habis. Nah, ya betul ya, kata firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi pengharapan kita di dalam Kristus adalah seperti yang para murid lakukan. Ketika dia mengenal kebenaran, ketika Maria Magdalena dan murid-muridnya yang lain menerima pesan ini sendiri menjadi misi Kristen ini sendiri, mereka kejar bukan seperti dulu lagi para nelayan dan mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama, tidak. Tetapi ketika mereka tahu ada sesuatu yang sangat penting harus diberitakan kepada dunia ini sendiri, mereka mengejar dan mereka maka memberitakan pesan misi Kristen ini sendiri kepada siapa? Kepada dunia. Sehingga kita sampai hari ini kita bisa dengar berita yang kekal ini sendiri, yang bersifat kekal ini sendiri. Itu karena ketaatan daripada para murid melakukan, memberitakan Injil kepada dunia itu sendiri. Amin. Bagi kita, maukah kita sama seperti Magdalena dipakai oleh Tuhan untuk menjadi
pemberita atau menjadi pembawa pesan Injil Tuhan itu sendiri, untuk seseorang punya pengharapan. Amin. Seseorang punya pengharapan. Kita sampai hari ini kita punya pengharapan yang sejati karena para murid taat melakukan perintah Bapa. Amin. Untuk menyampaikan pesan yang agung ini sendiri untuk kita lakukan. Maka daripada itu ketika kita membaca Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 dan dilanjutkan sampai menutup ayat 18 sampai dengan yang terakhir ada 20, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir Roh Kudus akan menuntun kita jikalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pembawa berita amanat agung Kristus ini sendiri. Kebangkitan Kristus menyatakan otoritasnya, yaitu menjadi titik klimaks daripada kehidupan dan pelayanan Yesus, bahwa jangan takut, Dia telah bangkit. Amin. Dia telah bangkit. Kebangkitannya memberikan jaminan kepastian bagi kita setelah hidup di dalam dunia ini sendiri. Ada kehidupan yang kedua yang akan kita bersama-sama dengan Kristus memerintah di kerajaan surga. Amin. Amin. Yang percaya, lambaikan tangan bersama dengan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan menyatakan otoritasnya. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan otoritasnya sebagai apa? Sebagai anak Allah. Dan ketika kita membaca teks ini sendiri, di mana para wanita yang bertemu pertama kali dengan Dia, yang sudah bangkit, dan para murid lainnya yang kemudian berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea itu sendiri. Dan ketika mereka berjumpa, lalu para murid itu tersungkur menyembah Dia. Itu ada dalam ayat yang ke-9. Betul ya? Ya, dikatakan ketika mereka berjumpa, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Dikatakan bukan hanya Maria, tapi lebih dari satu orang, para murid. Mereka dan berkata, salam bagimu. Dan mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembah Yesus. Amin. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebelumnya dikatakan apa? Sebagai guru, rabi. Tetapi ketika dia bertemu kedua dengan tubuh kebangkitannya itu sendiri, para murid itu datang mendekat kepada Yesus, tersungkur, sujud menyembah Yesus. Membuktikan bahwa Dia anak Allah. Membuktikan bahwa kebangkitannya menyatakan otoritas Tuhan. Bukan kaleng-kaleng beritanya. Ketika ada di dunia ini sendiri, pesan demi pesan, 3,5 tahun dia layani, menyampaikan. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri, ya dan amin. Amin. Ada yang datang cuma hanya sekedar mencari mujizat. Mereka berbondong-bondong kisah Yesus itu sendiri, Dia menyembuhkan orang sakit. Sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi mencari mujizat saja. Tetapi ketika dia ditangkap, kemana orang yang banyak itu sendiri? Yang selama dia berjalan bersama dengan Yesus, dia melihat mujizat demi mujizat. Tidak ada. Dan bahkan para murid pun mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan murid yang dekat dengan dia pun salah satunya, yaitu Petrus, menyangkal 3 kali. Karena dipikir ditangkap dan akan diadili dan akan mati, dan matinya itu
pada saat itu yang paling hina harus disalib. Padahal dia bukan penjahat. Dia nggak nyolong, dia nggak mencuri, dia nggak merampok, dia nggak membunuh. Dia hanya apa? Memberitakan kabar keselamatan. Bapak Ibu sekalian, ketika para murid berjumpa dengan tubuh kebangkitan daripada Yesus itu sendiri, mereka tersungkur, mereka menyembah Yesus. Amin. Dan menyatakan bahwa benar, bahwa dia adalah anak Allah. Seringkali kita mendengar, seringkali kita mencari, orang dunia mencari hal-hal yang bersifat jasmani. Bahkan apapun itu dikejar-kejar oleh mereka. Bahkan harus sampai ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit. Untuk apa? Agar mereka kaya. Agar mereka apa? Kaya. Padahal kekayaan itu bersifat sementara. Bahkan Tuhan Yesus ajar bagi kita sekalian, agar kita mengumpulkan harta di surga. Amin. Hari demi hari yang kita lalui. Amin. Untuk itu pada pagi hari ini untuk kita, apakah benar ketika kita merayakan Paskah tahun 2023 ini, yang arti kita tidak hanya dia sebagai Rabi, tetapi apakah benar dia sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kita, sebagai anak Allah yang dimuliakan, yang diagungkan, yang ditinggikan, dan layak disembah. Apakah kita sudah menyembah dia setiap hari? Apakah kita sudah memperlakukan Yesus itu sendiri dengan kita meninggikan namanya, memuliakan namanya melalui kehidupan kita? Ataukah sebaliknya, kehidupan kita mencerminkan sebaliknya, sehingga orang dunia melihat, gak ada bedanya dengan gue. Gak ada bedanya. Kenapa? Dari ujung rambut kita sampai ujung telapak kaki kita, mereka pun memperhatikan. Betul? Siapa yang di sini pernah ngaca? Atau saya balik, siapa yang di sini nggak pernah ngaca? Jangan tanya Patricia, dia mah nomor 1 ya. Karena memang betul kita harus ngaca, berdandan kita sehingga kita tahu. Nggak mungkin kan ketika kita bangun pagi kita nggak ngaca, main jalan aja rambut acak-acakan. Orang Betawi bilang uwet-uwetan. Kan gimana gitu ya? Jikalau kita melihat diri kita, kita pun bisa melihat apakah benar kita merupakan anak Allah. Sebab firman-Nya dikatakan bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kita bersyukur bukan disebut anak Allah. Katakan kanan kiri kita. Mungkin di antara kita yang belum sadar bahwa kita anak Allah. Kita katakan, engkau anak Allah. Katakan kanan kiri kita. Amin. Anaknya Pak Jokowinya juga kita seneng-seneng ya. Baru-baru ini Pak Jan Etes dibawa ke pasar bagi-bagi. Di bulan Ramadan ini bagi-bagi amplop. Ya, seneng ya digandeng Pak Jokowi yang netes ini, terus dikasih amplop suruh bagi-bagi begitu ya. Seharusnya kita lebih seneng lagi kita anak Allah, disebut sebagai anak Allah. Amin. Ya Ibu Lim anak Allah. Amin. Puji Tuhan, senang sekali dengan luar biasa. Ya Pak Jokowi nggak ada apa-apanya, dia masih manusia. Tapi jikalau kita disebut sebagai anak Allah, seharusnya kita bisa mengagungkan kehidupan kita sebagai anak Allah. Amin. Memang manusia gak lepas dari kesalahan, betul. Tapi kita mau belajar dari hari ke hari, melalui tutur kata kita, sikap kita, tingkah laku kita. Sebab sebagai anak-anak Allah itu dipandang, disorot oleh dunia.
dilihat, diperhatikan oleh dunia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan heran saudara, ketika ada orang yang membicarakan saudara, jangan heran. Ya, jangan kaget. Ya. Ada yang omongin segala macam, jangan kita shock gitu ya. Tetapi mari kita ngaca setiap hari. Jikalau bangun pagi sebelum berangkat kan kita ngaca. Dan kita berkata dengan diri kita sendiri, apakah aku sudah pantas sebagai anak Allah? Kita sebut saja, oh terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima aku sebagai anak Allah. Amin. Setiap hari kita bicara, Engkau adalah anak Allah. Kita bicara sama diri kita sendiri, Engkau anak Allah. Hei engkau anak Allah. Hei engkau anak Allah. Sehingga ketika kita jalan mau ngapain, kita hampir mau kejedot, kita katakan, hei engkau anak Allah. Ya. Amin. Kebangkitan Kristus menyatakan otoritasnya. Kebangkitan Kristus sedang menunjukkan ada misi Kristus di balik daripada peristiwa kehidupan dan pelayanan Kristus itu sendiri di tengah dunia ini sendiri. Amin. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus telah bangkit memberikan pengharapan bagi dunia. Tidak ada seorang pun di tengah dunia ini sendiri yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yang kedua adalah bicara mengenai apa tadi? Menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah Yesus sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, ya, ketika kita sadar ya bahwa kita menerima anugerah keselamatan ini sendiri, dan kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi penggenapan janjinya kepada para murid untuk menyertai mereka senantiasa. Amin. Ayat 20b mengatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan pernah merasa sendirian. Kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan para murid ketika menerima kebenaran firman Tuhan ini sendiri, dia melihat kebangkitan Kristus, mereka melihat kebangkitan Kristus, dan mereka menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Keselamatan hanya pada Yesus. Keselamatan hanya ada pada Yesus, dan mereka menyatakan bagaimana misi Kristen ini sendiri kepada dunia dengan pemberitaan yang mereka nyatakan. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Mereka berjalan kaki, mereka menempuh tidak hanya 1 kilometer, 2 kilometer, bahkan bermil-mil mereka menempuh perjalanan misi ini sendiri. Dikatakan perjalanan misi. Untuk apa? Memberitakan kabar keselamatan Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak mencari uang, tetapi mereka menyampaikan agar kasih Kristus itu dinyatakan bagi orang yang mendengar pesan keselamatan, berita Injil ini sendiri, pesan keselamatan ini sendiri, sehingga mereka diselamatkan, sehingga mereka tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat dengan dunia. Dan mereka itu berjalan bersama dengan Yesus, dan Roh Kudus menyertai mereka. Dan apa yang dikatakan berita Injil itu sendiri, ya dan amin. Mereka melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Mengadakan tanda-tanda yang heran, mujizat demi mujizat mereka lakukan. Karena apa? Karena bukan mereka, karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Amin. Dan kita pun sanggup dipakai oleh Allah jikalau kita buka hati. Ketika kita menyampaikan kabar keselamatan itu sendiri, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Dan kabar keselamatan itu akan dinyatakan bagi keluarga itu, bagi lingkungan itu, bagi tempat itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Buat kita pada pagi hari ini, berita perihal mengenai kebangkitan Kristus, berita mengenai kabar sukacita ini sendiri
jangan kita stop sampai kita, tapi mari kita terus siarkan berita Injil ini. Dan biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang kita yang kasihi, orang-orang terdekat kita. Sampaikanlah berita keselamatan ini sendiri. Amin. Amin. Kita mau dipakai oleh Tuhan, amin. Untuk itu kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah puas bahwa kita telah selamat. Milikilah dorongan kuat untuk bersaksi bagi Kristus. Saya mau buat sebuah simulasi sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, merayakan pengharapan yang sejati yang ada di dalam Kristus itu sendiri dengan kita bersimulasi. Saya panggilkan 3 saudara saya, ya. Saya minta Kiki maju yang dekat aja, ya. Saya minta saudara dari jauh, Alfon maju. Alfon, satu lagi, ya. Jangan nunduk-nunduk, kepalanya yang nunduk saya tunjuk. Oke. Ya. Saya minta satu lagi, Jordi, kau pakai baju merah, nyala-nyala seperti api, maju Jordi di belakang, oke, kelihatan. Nah, saya mau minta supaya kita melihat simulasi yang mereka akan lakukan, agar mereka menjadi anak Allah ini sendiri. Bagaimana semangatnya? Contohnya misalkan Kiki mana? Yang pakai baju putih ini, ya. Kiki yang ganteng, yang luar biasa, masih available. Promosi, ya, oke. Aduh, Kiki ini dia orang yang contohnya, ceritanya orang yang bukan percaya, ya, saudara-saudara. Bagaimana misalkan, ya, ini kan umpama simulasi. Ini kita ada 2 teman kita, saudara kita, Alfon dan Jordi ini dia bagaimana untuk memulai kesempatan untuk menceritakan kabar baik itu sendiri, yang bagaimana mereka tahulah untuk melakukan itu, ya. Coba agar si Kiki ini sampai menyatakan, ya, aku mau, ya, untuk berjalan bersama-sama dengan kalian, ya, dengan Alfon dan juga dengan Odi. Ayo Di, silakan Di. Kita mau lihat simulasi ini sendiri, spontan, ya. Ini harus spontan dan mereka lakukan untuk itu, ya. Oke, ya. Ya, ini pesan, ya. Karena kita bicara mengenai kebangkitan Kristus, kita dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar, pesan yang penuh sukacita ini sendiri, agar setiap orang yang kita layani, kita ketemu dengan mereka pun boleh percaya, ya, dipakai oleh Tuhan. Oke, silakan Odi dan Alfon. Ini temanmu, bukan orang lain. Ini temanmu, ya. Silakan. Jadi kau udah kenal, ceritanya kau udah kenal memang. Ini temanmu contohnya. Ya, silakan. Oh gitu ya, pertama ketemu senyum-senyum dulu, ketawa, oke. Ayo lanjut. Terus apa? Gimana caranya mengajak? Silakan. Ya, gitu dong.
Oke, kita beri tepuk tangan buat mereka ya, yang telah berani. Ya, thank you. Ya, yang satu lagi cuma hanya mengapatin. Kalau misalkan sampai ditonjok dia amanin gitu ya. Gitu ya, dia jadi tukang pukulnya. Sorry saya bercanda ya. Oke, thank you, kita beri tepuk tangan buat mereka. Thank you Alfon, thank you Odi. Puji nama Tuhan. Oke. Ya itu simulasi untuk kita agar kita jangan sungkan-sungkan dan jangan takut. Amin. Ya, jangan takut. Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman untuk kita dipakai oleh Allah. Jangan berdiam diri ya Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita mau bergerak untuk memberitakan kabar keselamatan. Amin. Ya, kiranya kita yang penting langkah dulu saja. Amin Bapak Ibu sekalian, langkah dulu saja, Tuhan berikan hikmat bagi kita. Jadi kalau kita nggak memulai terlebih dahulu, ya kapan orang bisa mendengar Injil itu sendiri. Kita buka hati. Bapak sekalian, jika Bapak Ibu sekalian menginjil dan memberitakan kabar selamatan, jika orang itu selamat, itu kebahagiaannya tidak terhingga Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mencari uang sebulan menerima gaji gitu ya, dan sebentar lagi akan habis dengan kita makan bakso 100 mangkok gitu ya. Nggak bercanda. Jadi pasti habis. Tapi kalau orang itu selamat dan seisi rumahnya juga diselamatkan, itu tidak ada yang tiada duanya. Waduh, luar biasa. Makan Kentucky kalah, ya. Makan bakso bubur babi kalah, Kalimantan yang di mana Kerendang kalah, ya kan? Oh ya, makan bakmi yang keren-keren kalah. Ya, karena ketika satu orang diselamatkan, seisi surga bersuka cita. Allah memperhatikan kita sekalian. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kali ini kita mau menutup dengan sukacita bahwa Dia sudah bangkit, ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Jangan takut. Mari kita bangkit, kita semangat. Yesus telah bangkit, kita pun harus bangkit. Amin. Kita bergerak, kita dipakai hidup kita untuk memberitakan kabar keselamatan. Tahun 2023 kiranya ada banyak jiwa-jiwa ya yang akan kita bawa bagi Kristus. Bukan buat saya saudara. Saudara bawa ke gereja itu bukan buat saya, buat Yesus. Sehingga mereka menerima keselamatan, menerima kebenaran firman, dan mereka pun hidupnya diubahkan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Saudara, Bapak Ibu sekalian tahu lagu ini ya? Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Katakan sama-sama, bahkan mati. Tebus siapa? Tebus dosaku. Katakan kubur kosong. Kubur Kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kami adalah disebut sebagai anak-anak Allah ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kami. Kami tidak mau tinggal diam, duduk manis, menjadi penonton ketika kami menerima anugerah keselamatan ini sendiri. Sama seperti kami membaca teks firman Tuhan. Ketika kami membaca setiap kitab Injil ini sendiri, klimaks daripada kehidupan dan pelayanan Yesus di dunia ini sendiri adalah kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan bagi dunia. Dan kami menerima pengharapan sejati yang ada di dalam Kristus ini sendiri. Sehingga kami mengerti akan arti kehidupan kami di dunia ini. Tidak hanya sekedar mencari uang, beranak cucu saja, menambah banyak, penuhi bumi. Tetapi Tuhan mau agar kami pun memberitakan kabar keselamatan, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa di dalam api kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kami, walaupun hidup kami mungkin pas-pasan, berbeda dengan orang yang punya uang, tetangga dan sebagainya, mereka berkelimpahan, tetapi sukacita kami tidak tergantikan dengan apapun juga yang bersifat dunia ini ya Bapak. Sebab keselamatan itu kami pegang teguh. Kami tidak mau tukar itu dengan apapun yang ada di dunia ini. Walaupun hari ini kami makan cuma hanya nasi saja Tuhan. Mungkin kami juga besok kami bingung mau makan apa Tuhan. Tapi sukacita sejati keselamatan itu di balik penderitaan kami tidak ada artinya Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi anak gampangan. Sekali lagi kami adalah anak-anak Allah yang begitu berharga. Kami sadari kami umat yang sangat berharga di mata Allah. Umat yang berharga di mata Allah. Dan untuk itu kami mau bangkit. Seperti Kristus bangkit, kami juga mau bangkit dari kehidupan ini. Mau melihat Yesus yang ada di dalam hidup kami lebih besar di balik setiap penderitaan kami, lebih besar dari segala sakit penyakit kami, lebih besar dari pergumulan-pergumulan apapun juga yang ada di dunia ini sendiri. Dan kami mau melihat bahwa Allah pakai kami menjalankan misi daripada Allah itu sendiri. Allah akan pakai kami untuk menyatakan kabar keselamatan. Allah akan pakai kami untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui hidup kami. Mujizat terjadi ketika kami mendoakan orang sakit itu sembuh di dalam nama Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Barang siapa yang percaya kepadanya, tanda-tanda mujizat akan menyertainya. Dan kami percaya ya Allah, dengan iman kami peristiwa Paskah tahun 2023 ini, kami melihat cara pandang kehidupan kami berbeda ya Allah. Alat ukurnya tidak menggunakan alat ukur duniawi, tetapi alat ukur daripada kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang bagi hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat sukacita yang besar yang Tuhan beri bagi kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Perihal kebangkitan Kristus menyatakan otoritas Allah. Terima kasih, kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Allah menyertai kami. Terima kasih, pakai hamba-Mu, pakai anak-Mu, pakai murid-murid-Mu di tempat ini, seluruhnya yang ambil bagian, seluruhnya ya Tuhan, jemaat-Mu yang Kau kasih di tempat ini, pakai mereka sekalian. Mulai hari ini mereka terbuka, paradigma mereka terbuka dalam kehidupan, sehingga mereka memandang kehidupan ini tidak hanya sekedar hanya seperti orang
pada umumnya, tetapi mereka memandang kehidupan ini bahwa mereka milik Kristus sepenuhnya sebagai anak Allah, dan mereka akan dipakai oleh Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami mau hidup di dalam kemenangan daripada Allah, penuh dengan sukacita daripada Tuhan, dan damai sejahtera yang Tuhan akan beri bagi kami. Dan demi nama Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu ini, dan kami mau nyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mari yang sudah terima berkat daripada Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak sekalian. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengembalikan sedikit berkat yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Saya undang untuk yang bertugas supaya maju ke depan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat kami pulang nanti kami tidak sama lagi seperti kami datang tadi. Tuhan, pakai kami lebih lagi di lingkungan kami dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan yang memberkati berkali-kali lipat, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Keluarga kami, pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati. Kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk kita hari ini yang akan dipimpin oleh Citeres. Saya undang Citeres untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, sebelumnya saya mengundang dulu 3 pria. 3 pria, setelah itu baru yang bersedia. Kan kalau misalnya kebangkitan itu identik dengan telur. Betul? Mari 3 pria yang cepat makannya. Ayo. Yang belum sarapan boleh maju ke depan. Yang cepat makannya pasti menang. Hadiahnya ada hadiahnya. Juara 1 saja dapat hadiah. 3 pria. Ayo. Jatuh. Ntar aja suruh mereka ambil. Ayo maju. Maju. Pria dulu. Mau cepat, ada Iya. air dingin nggak? Ada air dingin.
Ayo siapa lagi ini? Hah? Enggak, gampang hafal. Siapa lagi? Baru nih satu. Sini banyak prianya. Ayo. Ayo Pak Jerry, diminta. Pak Jerry, ayo. Siapa lagi? Siapa? Ayo. Oke, Wendy dah. Tadi suaranya kedengaran. Ayo Wendy. Wen. Mari. Wah, masa nggak berani tantangan cuma terima tantangan untuk makan telur? Hah? Fenly, kata Kalina Fenly, ayo maju. Silakan. Udah pas, Gunawan satu, Pak Jerry satu. Fenly, ayo silakan. Karena kau Wendy tidak bersedia jadi Fenly. Ya. Iya, siap-siap yang wanita. Kuncinya cuma bisa buah yang cepat makannya. Apapun caranya yang penting bisa masuk ke mulut dan habis di mulut. Gun. Bertiga. Enggak, saya enggak isengin seperti itu. Oke? Kalau mau bersedia hafal ayat silakan saya izinkan. Oke, yo. Tunggu. Tangannya di belakang dulu. Tangannya di belakang. Buka dengan satu tangan ya. Buka dengan satu tangan. Ya. Tangan di belakang dulu. Ketika hitungan ketiga baru 1, 2, 3. Saya satu tangan. Lupa saya nggak lihat. Hati-hati keselak. Caplok sampai habis ya. Ntar aku tunjukin ya. Jurinya di sini semua. Gunawan yang pertama. Dia udah duluan. Siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa dulu yang pertama? Sah tidak. Siapa? Gunawan. Oke, Gunawan. Ya. Minumnya bisa di belakang. Yang seret silakan minumnya di belakang. Terima kasih untuk partisipasinya. Yang nanti yang menang datang ke saya akan mendapatkan pulsa. Hadiahnya pulsa. Mentanya aja. Oke, selanjutnya untuk ibu-ibu. Gak apa-apa. Ayo, 3 orang. Ibu Mei sudah berdiri. Harta. Satu kaum muda juga mewakilkan. Ibu Rita, ayo mari Harta. Ayo, oh udah 3 Ibu Titin, ibu-ibu semua yang tampil. Satu tangan ya, tangannya di belakang dulu. Tunggu. Ya kita semua yang duduk adalah juri ya, jadi kita lihat ya. Tangannya di belakang dulu dua-duanya. Ketika hitungan ketiga cuma satu tangan yang boleh membuka ya kulitnya. 1, 2, 3. Sampai bersih ya. Satu tangan. Mesti bersih. Bersih. Masih ada ini yang merahnya, masih ada yang putihnya. Sampai bersih. Sampai bersih. Setelah itu tunjukkan mulutnya. Badan ke sini. Siapa? Ibu Rita. Oke, Ibu Rita, selamat untuk Ibu Rita.
Ibu-ibu silakan kalau mau minum di belakang. Oh ya udah ada minumnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Yang menang ingat Gunawan dan juga Ibu Rita nanti bisa ke saya. Telurnya di bawah. Udah diambil. Oke, yang anak muda nggak boleh kalah sama ibu-ibu. Yang perempuan, Hani geser dulu. Tadi susah. Enggak, itu tadi susah jadinya. Kekumpul jadi susah ya tadi ya yang kedua. Yang pertama gampang. Oke, yang merasa masih muda yang belum mempunyai pasangan, mari untuk maju. Yang belum punya pasangan. Saujin, Patricia, Harta, 3. Gak alergi telur kan? Gak ada yang alergi telur? Oh bener gak makan telur? Oh dia gak makan telur si Saujin. Harta gak alergi telur kan? Aman. Petris. Enggak. Lina. Ayo Lina. Kalau saya emang nggak boleh banyak telur. Itu siapa namanya? Ajeng ya? Bukan, temannya Patricia siapa namanya? Nggak bisa. Oh, iya. Oke, siapa nih? Celin? Nggak boleh juga ya? Oh iya, lagi hamil nggak boleh. Hah? Enggak, karena masih Kalina bisa, Harta bisa. Terus siapa lagi? Tunggu saya lihat dulu, nggak kelihatan. Ibu Cinwa ya, Ibu Cinwa. Ya udah, Lina. Ini dia nggak bisa, kurang 1 tetap masih kurang. Lina 1, Harta 1, Patricia katanya nggak boleh. Patris serius. Ya. Kalau saya emang nggak boleh makan telur 1 butir karena saya ada autoimun. Ya, kalau misalnya Patricia berarti boleh. Ayo. Hah? Lina enggak jadi ganti Vina. Mana telurnya? Bentar, telurnya ternyata belum disediakan. Tadi saya cuma bisa kan makan, boleh kan? Oke. Bentar, telurnya masih dia. Telurnya ternyata tadi katanya mau diambil, ternyata belum diambil. Hah? Masih keburu, masih setengah 12. Wih, mantap. Kalau yang suka cabai. Iya, ntar ada telur balado di bawah. Sebentar. Hah? Iya, berikan tepuk tangan, berikan semangat kepada para kandidat kita. Oke, silakan tangan dua-duanya ke belakang. Buka dengan 1 tangan. Ketika sudah habis tunjukkan. Makasih. Oke, siap? 1, 2, 3. Dikasih semangat. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Tadi ada yang cepet banget yang pertama. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Lina, semangat. Ayo, ayo. Tunjukkan ya sampai habis ya. Tunjukkan. Siapa nih yang menang? Hati-hati, pelan-pelan jangan sampai keselak. Pelan-pelan, nanti kecegukan itu agak susah disembuhkan. Mesti ditelan. Oke, sudah Harta. Sudah habis. Ya benar
Lina masih mengunyah ya. Oke, selamat. Selamat kepada para pemenang. Sorry, Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada minum dulu silakan Tetris. Udah. Minum dulu Bapak Ibu sebentar. Baiklah, itu dia tadi games yang seru banget. Nah, nanti pemenang silakan hubungi Citeres, kita bakal dikasih pulsa. Oke, ini dia ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama sekali, saya berterima kasih untuk Bapak Gembala Pendeta Agus Setiawan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Minggu depan tanggal 16 April kita ada KKR Ibadah Youth jam 11. Jadi ibadah umum dimajuin jadi jam 9. Dan dilayani oleh Evangelis Rebecca Florencia. Jadi Evangelis Rebekanya bakal khotbah di jam 9 dan juga jam 11 di KKR Youth. Nah, yang ketiga, kegiatan kebaktian Padang Anak Sekolah Minggu hari Sabtu tanggal 15 April, kumpul di gereja jam 7 pagi. Hari ini adalah batas akhir pembayaran untuk mempersiapkan kegiatan di Ragunan. Apakah hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang pertama sekali untuk beribadah di tempat ini? Ada? Boleh lambaikan tangannya? Wah, ternyata kita adalah jemaat yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudari diingatkan selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir, Tuhan, dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami selamanya akan menyembah Engkau Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Di mana hari ini Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan mempunyai juru selamat yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, akan terus mengingatkan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga Tuhan. Tantangan halangan yang harus kami lewati dan lalui Tuhan. Karena kami percaya Allah yang hidup selalu ada berserta dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Agus Setiawan Arifin Tuhan, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu.
Biarlah urapan Allah, kasih daripada Tuhan terus ada dan menyertai daripada hamba-Mu Tuhan. Segala apapun yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, biar hamba-Mu dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau akan terus memberikan hal-hal yang luar biasa Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu, yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan, biar kami juga akan terus dan terus Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami ada di negeri Indonesia tercinta ini Tuhan. Itu bukanlah satu kebetulan Tuhan, tapi kami akan selalu membawa doa-doa kami Tuhan untuk negeri kami tercinta Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kemuliaan Tuhan akan selalu ada bagi negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu Tuhan akan terjadi kebangkitan Tuhan, di mana semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja yang layak ditinggikan. Pakailah setiap kami Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Baik itu ketika kami bekerja Tuhan, biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan di lingkungan pekerjaan kami. Ketika kami menjadi ibu rumah tangga Tuhan, biar Engkau akan memakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan untuk tetangga-tetangga kami Tuhan, bahkan seisi rumah kami Tuhan. Biarlah kami dapat membimbing anak-anak kami Tuhan, yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Tuhan, yang sedang menghadapi kuliah juga Tuhan. Biar Engkau akan memampukan, memberanikan kami Tuhan menjadi saksi-Mu ya Bapa, memberitakan Yesus yang ajaib dan luar biasa itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk kegiatan kebaktian Padang Anak Sekolah Minggu Tuhan. Pada hari Sabtu nanti Tuhan Kau mendahului segala sesuatunya Tuhan. Segala rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh tim sekolah minggu yang ada Tuhan. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Setiap anak-anak, setiap guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ikut Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan melalui kebaktian Padang ini Tuhan. Dari awal acara sampai dengan akhirnya Tuhan, Engkaulah yang akan terus beracara, semua berjalan dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk ibadah KKR Youth minggu depan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mulai dari saat ini Tuhan, Engkau akan menjamah dan memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Rebeka Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan akan Kau taruh di dalam hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak muda yang datang Tuhan, menginjakkan kaki di tempat ini Tuhan, mereka menjadi generasi muda yang baru Tuhan, generasi muda yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan, karena merekalah Tuhan, melalui merekalah Tuhan, generasi-generasi akan muncul Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami rindu Tuhan akan terjadi revival yang besar-besaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, jangan takut. Kami tidak akan pernah takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Pimpin dan tuntunlah langkah kami Tuhan. Biarlah kami selalu mendekat kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami dekat kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan yang akan memberikan hal yang tidak sanggup kami lakukan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Kami berdoa khusus untuk Elo Tuhan. Darah Yesus, kami percaya kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Bukan hanya pada saat Yesus ada di dunia ini saja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang akan terus menyembuhkan Tuhan, memakai setiap tangan dokter Tuhan, yang saat ini Tuhan Engkau pakai untuk menjadi alat penyembuh. Setiap obat-obat yang diminum Tuhan, kami percaya kuasa darah Yesus akan menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan talenta yang ada di dalam kehidupan mereka. Pakailah setiap kami Tuhan. Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kami terus menjadi perabotan-perabotan rumah yang mulia Tuhan. Engkau akan terus memakai kami Tuhan untuk tujuan yang mulia ya Bapa. Dan biarlah
urapan Allah selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai tutup buku perjalanan kami. Dan biarlah Tuhan kami tetap setia di dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa, kami akan berfellowship bersama-sama, berkati setiap keluarga yang telah membawa persembahan kasih. Di atas meja makan kami bersama-sama sebagai tubuh Kristus, sama-sama mau berfellowship bersama-sama. Biarlah di momen kami merayakan Paskah ini sendiri, kemenangan daripada Tuhan, biarlah Engkau berkati kami sekalian sebagai keluarga dan tubuh Kristus bersama-sama ya Bapa. Berkati dan berkati. Sebelum kami mau pulang, berkat Tuhan, kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajar bagi kami melalui doa Bapa kami. Sebagai murid-murid Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat belah tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin.